Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, nah pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran daring. Nah, jadwal anak-anak hari ini yaitu jadwal vaksin. Jangan lupa ya untuk datang ke sekolah bagi yang vaksin. Bagi yang sudah atau belum bisa, nah tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, pada pagi hari ini kita kembali membahas tema 5 tentang cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang ke-6. Nah, dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, kerjasama di lingkungan sekitar. Yang kedua, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ketiga, menceritakan informasi dari teks bacaan. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran PPKN tentang kerjasama di lingkungan sekitar. Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama dapat dilakukan di banyak tempat. Salah satu contoh kerjasama adalah membersihkan rumah secara bersama-sama. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Tiap anggota keluarga harus menyadari pentingnya kebersihan. Rumah yang bersih akan nyaman digunakan untuk istirahat, bermain, dan belajar. Rumah yang bersih juga membuat penghuninya sehat. Kerjasama memiliki banyak manfaat, antara lain pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa kekeluargaan, melatih tanggung jawab, dan menambah keakraban. Selain itu, kerjasama juga dapat melatih kedisiplinan dan keterampilan. Nah ini ya banyak manfaat dari kerjasama di lingkungan kita. Nah kerjasama ini bisa kita lakukan dimanapun saja. Nah kerjasama ini dilakukan dalam hal yang positif ya anak-anak. Hal yang positif itu tentu sangat baik untuk pribadi kita, untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Nah, contohnya di sini kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya di lingkungan rumahmu, di lingkungan sekitar rumahmu ya, atau di lingkungan komplekmu, membersihkan selokan, membersihkan sampah-sampah di parit dan memperbaiki jalan yang rusak. Sedangkan dalam keluarga kerjasama yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama. Contoh dalam sekolah juga yaitu piket kelas. Habis itu apa lagi? Nah, membersihkan sampah-sampah di dalam kelas secara bersama-sama. Nah, itu merupakan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, lingkungan komplek rumah, di masyarakat, dan rumah ya anak-anak. Nah, manfaat kerjasama ini sangat banyak. Mempersingkat waktu, menambah kekeluargaan, menambah persaudaraan, dan mempererat persatuan dan kesatuan, dan mempererat kerukunan antar sesama. Nah itu ya manfaat dari kerjasama. Berikutnya adalah pelajaran matematika tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah seperti materi yang sudah Bu Guru bahas, yang di sini yang tentunya kita kurangin adalah apa? Nah, di sini penyebutnya tetap ya anak-anak. Nah, di sini jumlah. Kita lihat contohnya, ayah membeli semangka dan memotongnya menjadi 12 bagian sama besar. Fani memakan 3 bagian. Berapa nilai pecahan yang menunjukkan sisa bagian semangka? Jawabnya adalah
Nah, jumlah semangka awal itu 12, selanjutnya dimakan Pani 3. Kalimat matematikanya itu yaitu 12 dikurang 3. Nah, di sini 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, di sini kita lihat penyebutnya tetap sama ya anak-anak. Nah, jadi nilai pecahan yang menunjukkan sisa bagian semangka adalah 9/12. Nah, penyebutnya tetap sama. Oke, sudah tahu ya anak-anak bahwa penjumlahan pengurangan itu, nah penyebutnya tetap sama, tidak berubah. Nah, lihat anak-anak di sini ya. Nah, ini yang di bawah ini namanya penyebut. Sedangkan yang di atas ini namanya pembilang. Nah, pembilangnya yang kita kurangin, sedangkan penyebutnya tetap posisinya. Oke. Berikutnya, pelajaran bahasa Indonesia menceritakan informasi dari teks bacaan. Bagaimana cara menceritakan informasi teks bacaan? Saat menceritakan kembali pokok-pokok informasi pada teks bacaan, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menceritakan pokok-pokok informasi tersebut. Contohnya di sini yaitu 1. Memahami informasi secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, menentukan pokok-pokok informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, merangkaikan kembali pokok-pokok informasi secara urut dan lengkap. Nah, yang pertama itu menceritakan informasi dari teks bacaan. Langkah yang pertama anak-anak ikuti adalah memahami. Yaitu pertama anak-anak membaca informasi yang terdapat dalam teks atau buku bacaan. Dipahami secara menyeluruh, dibaca dengan baik. Sehingga anak-anak dapat memahami informasi secara utuh ya anak-anak saat anak-anak membaca dengan teliti dan seksama. Lalu yang kedua, tentukan pokok informasi dari teks bacaan tersebut. Saat anak-anak sudah selesai membaca, lalu anak-anak tentukan pokok-pokok yang ada dalam informasi tersebut. Digaris bawahi, seperti itu ya kalimat yang menunjukkan informasi dari teks bacaan tersebut, digaris bawahi atau diberi tanda supaya anak-anak mudah menemukan pokok-pokok informasi tersebut. Yang tentunya yang ketiga yaitu merangkai kembali pokok informasi secara utuh dan lengkap. Nah, setelah di garis bawahi atau diberi tanda, maka anak-anak merangkai kembali pokok tersebut secara urut dan lengkap ya, berurutan dari alinea, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir diurut secara berurutan. Paragraf ke-1 pokok informasinya apa, paragraf kedua pokok informasinya apa, paragraf ketiga informasinya pokok informasinya apa. Nah, seperti itu secara urut dan lengkap sehingga kamu lebih mudah untuk menceritakan informasi tersebut dengan baik. Nah, sekarang ada tugas ya anak-anak silakan kerjakan buku LKS-nya ya, halaman 108 sampai 109. Nah, yang dikerjakan ini bagian 1 dan 2 saja. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.